Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semua yang pernah merasa meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat atau yang sampai hari ini masih meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita mau membaca, di dalam rukun Islam sholat itu termasuk rukun kedua setelah syahadat, yang mana apabila kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak melaksanakan sholat, maka keislamannya tertolak di sisi Allah. Di dalam Al-Quran, Allah juga berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya dalam surat Al-Ma'un yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya ialah, ia sudah sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang ia tinggalkan. Orang yang sholatnya terburu-buru sehingga tidak memenuhi rukun sholat. Orang yang sholatnya tidak benar wudunya dan bersucinya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia yang malas dalam ibadah, terutama ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tapi malas dalam sholatnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan-jangan kita termasuk orang yang bermalas-malasan. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Maka tertolaklah iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, salat adalah satu-satunya ikatan antara kita sebagai hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan dengan Allah. Lalu, bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya? Begitu juga ketika kita dengan Allah, ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan. Bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Karena kita sendiri yang memutuskan ikatannya dengan Allah. Kata ulama, ikatan antara hamba dengan Robnya adalah sholat.
Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulama kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar-benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tapi seandainya sholat seorang itu rusak, maka semua amal lainnya akan ikut rusak bersama dengan amalan sholat. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat ketika tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau tidak mampu. Kita boleh tidak puasa ketika tidak mampu dengan cara dikodo atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat jika kita tidak mampu melakukan tepat waktu karena sedang dalam perjalanan, maka kita boleh menjamaknya. Jika tidak bisa melakukan di masjid karena ada udzur tertentu seperti hujan dan badai, maka kita boleh melakukannya di rumah. Apabila kita tidak mampu berdiri, kita bisa dalam keadaan duduk dan berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah sholat. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita sudah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang, kita sudah berkorban kepada orang, kita memberikan semua hak orang itu, tapi tiba-tiba dia mengajak kita putus tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hamba memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberi kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.